Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, Pak Menteri dan jajarannya, saya mau langsung aja bicara tentang 3 hal pertama, kaitannya dengan KLB campak dan imunisasi. Ada tren kenaikan kasus nasional di awal tahun 2026, target imunisasi bayi lengkap IBL nasional belum tercapai. Sementara capaian IBL Jawa Tengah itu 13,7% dan Baduta 15,2% di triwulan pertama 2026 dan itu masih rendah. Wilayah Pegunungan Wonosobo dan Magelang beresiko tinggi jika logistik vaksin terhambat di Medan. Pertanyaan saya, capaian imunisasi Jawa Tengah di triwulan 1 2026 masih di bawah target, Pak. Di wilayah dapil saya seperti Wonosobo dan Kabupaten Magelang, kendala geografis seringkali menjadi alasan. Bagaimana Kemenkes memastikan distribusi rantai dingin cold chain vaksin MR tetap terjaga hingga ke puskesmas terpencil di lereng gunung agar KLB campak tidak meledak di sana? Karena memang kalau di dapil saya itu termasuk Wonosobo dan Kabupaten Magelang itu ada beberapa memang yang medan perjalanannya itu sulit untuk ditempuh, Pak. Yang kedua tentang stunting. Target penurunan nasional menuju 14%. Tapi yang terjadi di Temanggung mengalami kenaikan prevalensi stunting menjadi 27,3%. Ini anomali sekali, Pak. Artinya ini terjadi backsliding, kemunduran di Temanggung yang butuh intervensi khusus dari pusat. Pertanyaannya, materi raker menunjukkan optimisme penurunan stunting nasional. Namun, data di Kabupaten Temanggung justru menunjukkan kenaikan menjadi 27,3%. Mengingat Temanggung adalah wilayah penyangga pangan, mengapa ini tuh bisa terjadi? Apa langkah afirmatif Kemenkes untuk membantu Pemkab Temanggung agar tren ini tidak berlanjut di sisa tahun 2026? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyangkut alat-alat yang dibeli yang bintang 2, kemudian kaitan dengan perizinan yang dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir sementara barangnya sudah dibeli, itu kaitan itu yang saya sampaikan tadi. Pertanyaan itu, kenapa itu sudah dibelanjakan sementara izin belum ada, sementara sama-sama ada untuk mempercepatkan. Ini kan dari penyakit-penyakit yang keinginan Pak Menteri luar biasa agar cepat penanganannya, tapi terkendala dengan itu. Sementara ini menelankan sekitar 27 triliun sekian, dan dari 2024 digeser ke 2025 sampai sekarang. Kalau bintang ini tadi saya minta penjelasan apakah memang ini belum terkirim kan bersebagian, apakah kaitan dengan yang tadi izin tadi yang baru keluar berapa itu sampai itu belum dikirim, mungkin itu yang belum dijawab Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Jadi untuk yang Wolbachia kita pernah presentasikan di Dewan juga beberapa kali. Itu memang secara ilmiah terbukti turun di Jogja, Pak. Kemudian dan itu drastis, Pak. Benar-benar penurunannya drastis, sudah masuk jurnal ilmiah, dan saya bangga pelitinya itu orang Indonesia. Jadi itu dipakai dasar di seluruh dunia karena penelitian yang dilakukan di Indonesia. Nah, agak ironisnya, dengue itu paling besar di Brazil, Pak. Bukan, itu nomor 1 di dunia dengue di Brazil. Brazil pasang besar-besaran. Jadi saya pernah datang ke Brazil, saya lihat besar sekali dia pasangnya di sana, serius sekali. Jadi approach-nya Brazil sama, dia atur vektornya, jadi nyamuknya diatur dengan gaya ini, dia atur manusianya juga dengan imunisasi vaksinasi dengue. Jadi dia kasih dua-duanya, intervensinya di sana. Nah sekarang kita sudah ekspansi ke 5 kota. Hasilnya yang laporan saya lihat, yang jalan sempurna mirip dengan Jogja. Jadi turunnya itu terjadi. Sekarang teman-teman mau mereplikat itu ke 100 kota. Jadi kita udah lihat ada program 100-100. Jadi 100 kota kita akan cover memproteksi 100 juta orang. Kalau ini kan baru 1 kota tadi Jogja, naik 5 kota, kita sekarang mau ke 100 kota.
Nah sekarang kita sedang cari pendanaannya, karena sama di Kemenkes pendanaannya kalau yang dengue ini pasti prioritasnya rendah lah gitu kan, karena memang yang meninggalnya sedikit itu dengue dibandingkan TBC yang 100.000 ini kan meninggalnya ordernya berapa tadi 600-an gitu kan. HIV yang meninggalnya mungkin berapa puluhan ribu, ini ratusan. Sehingga kita mencoba sekarang mencari pendanaan dari luar dan beberapa sudah mau tertarik untuk bantu. Ya kayak di Brazil itu juga dibantu tuh, ada pendanaan yang sifatnya hibah dan grant. Tapi Bapak benar, Wolbachia itu udah terbukti dan yang bukti paling bagusnya dipakai di Brazil. Brazil adalah negara dengue insiden paling besar dan jauh bedanya dengan Indonesia tuh berkali-kali lipat Pak Ade Rizky ya. Jadi ada di sana. Tapi apakah penurunan kita ini disebabkan itu? Saya belum bisa bilang begitu Pak, karena baru di 5 kota. Kalau saya ditanya jujur, itu yang Bapak pertama bilang lebih benar. Karena memang musimnya lagi friendly. Begitu nanti dia ada El Nino lagi naik, itu pasti naik. Itu juga udah proven historically seperti itu. Begitu ada dan perubahan cuaca itu kita nggak ngerti kan sekarang kan. Karena ini dengue ini kan penyakit tropis. Jadi Brazil, Indonesia. Sekarang udah mulai naik ke subtropis. Beberapa negara di Amerika bagian selatan gitu udah mulai kena. Which is sebelumnya kan enggak kan. Meksiko situ udah mulai kena. Tadinya kan ini hanya penyakit khusus di daerah tropis dan itu kita nggak bisa duga. Jadi kita sambil jalan sambil kita lihat. Tadi kalau Ibu Feli bilang, Bu, memang sebagian besar yang kita tertunda itu BPJS lebih besar, Bu. Yang tertunda. Bapeten ada tidak sebesar BPJS. Jadi kita sudah koordinasi dengan BPJS rencananya akhir bulan Mei ini ya. Kita mau tanda tangan, semua alat langsung mereka setujui, tapi dengan catatan PNPK-nya atau prosedur pemakaian alatnya kita mau diskusi. Dan itu keputusan menteri aja. Nanti kita akan panggil organisasi profesi, kolegium, termasuk BPJS duduk bareng untuk menentukan yang ini seperti apa. Yang nanti Mei sebenarnya kita ingin ubah adalah 1 untuk sesar, 2 untuk jantung. Karena permintaan BP juga sesar itu di seluruh dunia yang sesar wanita hamil 20%. Di Indonesia yang sesar wanita hamil 80%. Jadi kan BPS bilang ini kan ya aneh sendiri gitu. Tapi kalau ngomong kan nggak diterima dengan sisi dari tenaga medis. Tapi BPJS bilang ini nggak make sense. Gitu. Masa sih apa bedanya perempuan Indonesia sehingga 80% mesti di sesar, sehingga di luar negeri hanya 20% yang mesti di sesar. Pasti ini bukan alasan medis itu ini BPJS. Jadi kita bantu juga ke BPJS-nya untuk urusan itu Bu. Yang Bapeten kita sudah ada komunikasi karena nggak seberat BPJS kita nggak ngejarnya nggak sih ini sebagai BPJS, tapi kita monitor itu setiap bulan. Kita juga udah ada tanda tangan kerjasama kalau salah sama Bapeten juga Pak Kunta. Udah ada kok Bu, udah ada kerjasama sama Bapeten supaya bisa dipercepat. Tapi karena mungkin banyak aja ini ada antrian, karena yang banyak kan CT scan itu butuh Bapeten Bu, CAT lab itu butuh Bapeten. Itu antriannya aja sekarang banyak dan Bapeten kan organisasinya nggak besar gitu ya. Jadi mereka SDM-nya terbatas, itu agak antriannya agak lama. Tapi kalau pengalaman kita yang agak kritikal lebih banyak pendingnya itu di BPJS. Pimpinan. Ya, Bu Irma silakan. Ya, sedikit pimpinan. Pak Menkes, barusan saya dapat informasi di Rumah Sakit Bunda itu sekarang banyak sekali yang mengidap campak. Itu barusan saya ketemu sama ada ibu-ibu di luar situ. Dia jurnalis, dia bilang adiknya kena campak, tapi di Rumah Sakit Bunda itu banyak sekali pasien campak. Dan anehnya itu ibu yang dari 4 anak yang kena campak itu justru malah anti vaksin, dia nggak mau anaknya diimunisasi. Nah, dia juga menjadi seolah-olah memberikan informasi kepada yang lain-lain, udah berobat aja, nggak usah vaksin-vaksinan gitu. Nah, ini tolong juga mungkin Pak Menkes atau ada dari teman-teman dari Kementerian Kesehatan bisa ngecek tuh Pak yang di Rumah Sakit Bunda. Tadi ibu-ibunya bilang minta tolong sama Pak Menkes untuk melihat di Rumah Sakit Bunda karena lebih dari 10 orang Pak yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Bunda. Jadi tolong mungkin dari Kementerian Kesehatan ada yang ke sana dan ngecek secara langsung. Terima kasih pimpinan. Iya Bu, silakan. Saya tadi aja nih baru terima WA.
Ini dari seorang guru besar terkenal ini. Saya nggak sebut namanya. Pak, hari ini rumah sakit saya, RSCM nih, RSCM. Ada 2 kasus campak, komplikasi pneumonia, yang satu masih diintubasi. Ini kalau udah intubasi itu udah parah Bu artinya. Karena masuk RSCM pasti udah parah-parah kan. Umurnya 9 bulan. Belum diimunisasi. Kemudian yang satu lagi 3 tahun. Imunisasinya cuma sekali. Kan itu harusnya 3 kali ya? Berapa campak? Hah? 2 kali? 2 kali, harusnya 2 kali. Jadi imunisasinya hanya 2 kali. Jadi memang benar kita udah ngelihat semua yang kena itu korelasinya sangat tinggi dengan tidak imunisasi. Jadi ini yang memang saya juga bilang ke teman-teman, dokter Pak kenapa ini nggak bisa imunisasi? Ya karena masyarakat kita dinamikanya berubah. Yang kejadian dulu di Amerika itu sekarang terjadi di kita. Nah itu PR kita bareng-bareng lah. Saya sekarang lagi mikirin gimana caranya agar banyak dokter-dokter muda ini yang lebih fasih berbicara dengan gayanya mereka agar proses ini bisa jalan dengan baik. Karena udah ini sih gak kritis Bu. Jadi nanti saya minta juga Pak Andi coba lihat di Hermina, dan feeling saya seperti yang Ibu Irma bilang, itu kemungkinan besar nggak lengkap imunisasi atau belum diimunisasi. Ya karena DKI juga termasuk yang imunisasinya kalau aku lihat sih, kan DKI. Oh DKI bagus ya? DKI bagus ya? Oh ya udah, nah, ini masuknya dari mana? Nanti kita cek ya Bu, ini masuknya anaknya dari mana? Tapi yang jelas kita mesti kejar karena orang-orang ini pasti menularin ke keluarganya, dan yang paling ngeri menularkan ke teman-temannya di sekolah, teman-teman sekolah.